Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cek Mem Official. Pada kesempatan malam hari ini, guru saya Ustadz Muhammad Iman Iqbal Nawawi akan menjajahkan kembali cara mengeluarkan susuk dalam tubuh yang sudah bertahun-tahun. Semoga bermanfaat. Saksikan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengmu di bawah ini. Isi. Terima kasih kepada murid saya tadi sudah menerangkan sedikit dan pembukaan, yang mana malam ini saya akan mengajarkan cara mengeluarkan susuk yang sudah bersemayam sekitar 15 tahun atau 1 tahun di dalam tubuh. Yang video kemarin saya mengijazahkan cara mengobati gatal-gatal secara alami. Malam ini saya akan mengijazahkan cara mengeluarkan susuk yang bersemayam bertahun-tahun. Dan saudara-saudaraku, semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Memang di masa pandemi ini kita kadang-kadang membuka susuk itu susah, apalagi gurunya yang pernah memasangkan atau orang yang sudah memasang susuk pada tubuh kita sudah meninggal. Terus kita mau membukanya karena di masa kayak gini makan susah mau perginya. Jadi kita bisa mengeluarkan susuk itu sendiri di rumah dengan cara bermujahadah atau berdoa kepada Allah SWT. Dan kita langsung ke cara mengeluarkan susuknya. Gimana caranya? Yang pertama, kita melakukan mandi tobat. Sudah kita melakukan mandi tobat, lalu kita melaksanakan sholat tobat, baik itu sholat tobat yang mau di siang hari atau sholat tobat yang mau di malam hari. Sudah selesai sholat tobat, lalu kita meminta kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi untuk masang susuk dalam diri kita, bahwa kita itu sudah bosan pasang sudah diri kita, ingin mengeluarkan susuk yang bersemayam dalam tubuh kita. Sudah kita bertobat kepada Allah, karena memang kita itu harus tobat. Di dalam satu keterangan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kalau kita merasa Islam, merasa beriman kepada Allah, maka kita bertobatlah kepada Allah. Sudah kita melakukan tobatan kepada Allah, sudah beres, lalu kita membaca ayatnya untuk mengeluarkan susuk yang bersemayam dalam tubuh kita. Kadang ada berupa-rupa susuk, yaitu 1 susuk emas, 2 susuk belian, susuk pelor, seperti susuk intan. Nah, itu sama saja. Dan cuman kita harus yakin bahwa kita sudah bosan dalam diri ingin mengeluarkan susuk. Nah, caranya seperti apa lagi? Sudah kita mandi tobat dan sholat tobat, yaitu membaca ayat. Ketika kita membaca ayat 1 Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 3 kali. Sudah kita membaca semua ayat itu, lalu kita tempelkan bahwa kita itu pernah dipasang susuk di mana, misalkan di kepala, atau misalkan di tangan, atau misalkan di belakang tubuh, terus misalkan di bawah bibir. Contohnya seperti ini. Tolong Andi di depan. Kita contohkan kepada murid saya. Tapi kita sudah melakukan sholat tobat ya, sudah bertobat kepada Allah. Nah, misalkan susuk itu dipasang biasanya di tangan. Biasanya di tangan ini untuk penjaga diri, atau untuk poli, atau misalkan untuk memukul agar pukulannya keras gitu.
Nah, gimana caranya? Yaitu sudah kita membaca ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, kita sambil tempelkan kepada tangan yang telah dipasang susuk. Ya biasalah, wajar kalau misalkan sakit sedikit, karena susuk itu dipasang biasanya manual, berarti dikeluarkan lagi secara manual. Kalau secara batin dikeluarkan lagi secara batin. Dan kebanyakan yang pasang susuk itu biasanya manual. Misalkan ini tangan, kita tampak, kita pegang. Misalkan ketika pasang susuknya di tangan itu, misalkan susuk itu ada dua, ada yang memang maju, ada yang diem, ada yang dalam, ada yang tidak dalam gitu. Biasanya kalau yang dalam itu prosesnya agak lama, bisa nyampe 1 jam atau 2 jam. Gimana kita memaksakan saja. Kalau misalkan sakit, kita jangan terlalu dipaksakan, pelan-pelan saja, nanti itu susuk itu akan keluar sendiri. Dan jangan lupa kita harus sambil terus membaca ayat. Bila mana misalkan belum keluar, terus ulang-ulang ayatnya sampai susuk itu keluar sendiri. Intinya yakin kita kepada Allah. Nah, itu kalau di tangan. Kalau misalkan di kepala, nah kepala sama, kita tempelkan seperti ini. Misalkan dari Al-Ikhlas, An-Nas, Falaq, terus ayat kursi, kita sambil tempelkan. Nanti si susuk itu diam di tangan, di dalam tangan yang kita tempelkan kepada kepala kita gitu. Lalu kita tarik. Nah, ditarik-tarik sedikit-sedikit, pelan-pelan, terus sampai misalkan pasang susuknya dari arah, bisa dari arah di depan, di arah pinggir kiri, misalnya di kanan, kita tariknya, kalau misalkan pernah pasangnya di kiri, kita tarik ke kiri. Kalau kita pasangnya di kanan, tarik ke kanan. Nah, sampai pelan-pelan. Misalkan kalau misalkan di bibir, tetap kita tempelkan dan membaca ayat yang tadi Al-Ikhlas dan sampai ayat kursi gitu. Nah, terus kalau misalkan sudah ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masih belum juga keluar, kita membaca lagi, yaitu ayat 9, kunci 9, yaitu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bila mana kurang jelas, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi gitu ya. Mudah-mudahan yang udah bertahun-tahun susuknya bisa keluar gitu. Terus apalagi sudah itu biasanya susuk keluar itu biasanya ada yang 1 jam kalau yang nggak terlalu dalam. Kalau misalkan yang dalam itu bisa nyampe 2 jam. Kalau misalkan kita sakit, bisa dibesokkan lagi. Insya Allah, asal terus kita istiqomah, kita ulang-ulang, kita bertobat kepada Allah, susuk itu dengan sendirinya bakal keluar. Adapun misalkan kita kalau dipaksa tidak keluar, dengan cara berdoa, susuk itu akan keluar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kesalahan, tolong maafkan saya. Saudara-saudara yang nonton di rumah selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang berlimpah. Segitu video dari saya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.